Teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan yang namanya Shopee ya. Berdasarkan data dari Similarweb, pada Agustus 2022, situs Shopee menerima 190,7 juta kunjungan dari Indonesia. Angka ini meningkat 11,37% dibandingkan bulan sebelumnya, di mana kunjungan ke situs Shopee berjumlah 171,2 juta pada Juli 2022. Tapi kenapa sekelas Shopee sebagai marketplace paling populer yang memiliki performa bagus jadi agak anjlok sekarang? Apa hal yang bisa kita jadikan pembelajaran dari kisah Shopee ini? Sebenarnya ada banyak sekali startup yang sudah besar dan ada beberapa startup juga yang banyak PHK karyawannya seperti Gojek, Tokopedia, dan Shopee. Namun yang akan banyak saya bahas adalah tentang Shopee. Kapan sih belanja online melalui marketplace ini dimulai? Dulu orang yang berbelanja online itu sering disebut orang yang malas karena tidak mau keluar untuk membeli keperluannya. Mendingan tinggal pesan lewat marketplace online, lalu transfer dan paket yang kita beli pun datang tanpa kita harus ribet-ribet kepanasan atau antri bayar ke kasir misalnya. Namun, bagi orang-orang yang sibuk dan merasa bahwa waktu adalah uang, pembelanjaan melalui marketplace ini dirasa sangat membantu dan sangat efektif untuk mempermudah kegiatan perbelanjaan mereka. Daripada harus antri di kasir yang dirasa wasting time. Tapi teman-teman tahu nggak sih kapan perbelanjaan online melalui marketplace ini dimulai? Bagaimana perjalanan marketplace hingga banyak sekali diminati masyarakat? Dan apa perbedaan dengan toko online? Jual beli online itu mulai populer di Amerika pada tahun 1995. Platformnya ada eBay dan Amazon. Dan di Cina mulai ramai karena Jack Ma mendirikan Alibaba. Dan Alibaba kini menjadi raksasa online marketplace. Kemudian baru pada tahun 1999 masuklah ke Indonesia dengan ramainya situs jual beli Kaskus. Kemudian pada tahun 2009 mulai muncul Tokopedia. Tahun 2010 menyusullah Bukalapak dan masuk Zalora asal Singapura pada tahun 2011. Barulah mulai tahun ini makin gencar muncul situs jual beli online baru yang juga ikut meramaikan dunia online marketplace. Pada tahun 2015, Shopee mulai masuk ke Indonesia dan kesuksesannya sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Dan sejak 2015 hingga sekarang, pengguna Shopee baik penjual maupun pembeli masih terus meningkat. Bahkan total download aplikasi Shopee di Play Store mencapai 100 juta lebih dengan fitur-fitur yang menarik, program gratis ongkir, dan pilihan produk yang bermacam-macam. Banyak masyarakat Indonesia yang betah berjualan dan belanja di Shopee. Hal ini membuktikan bahwa Shopee adalah salah satu marketplace yang digemari oleh warga Indonesia. Saat ini berdasarkan data dari Kata Data Indonesia berada pada urutan kelima sebagai negara paling sering belanja online dengan persentase pengguna internet pelanggan e-commerce sebanyak 36%. Pada urutan keempat ada Turki dengan persentase pengguna internet yang rutin belanja online sebanyak 38,9%. Hingga urutan pertama adalah Thailand dengan proporsi pengguna internet di Thailand yang rutin melalui belanja online tiap minggu mencapai 45,8%. Angka ini merupakan persentase terbesar di skala global. Wah, gimana teman-teman, performa online marketplace ini sangat hebat ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih bedanya online marketplace dan toko online? Kadang masih ada yang salah mengartikan juga loh. Marketplace dan online shop adalah dua platform yang berbeda. Perbedaan utamanya terletak pada perantara. Marketplace adalah perantara yang menghubungkan para penjual dengan pembeli.
Di sisi lain, online shop atau toko online tidak memerlukan perantara. Penjual langsung menjual produknya di platform mandiri kepada pembeli, jadi tidak ada perantara sama sekali. Berjualan melalui online shop atau toko online menuntut teman-teman untuk lebih mandiri. Teman-teman perlu membuat website, mengelola pemasaran melalui media sosial, dan langsung berurusan dengan konsumen. Walaupun begitu, dengan mengelola website toko online sendiri memiliki keuntungan lebih banyak dibandingkan hanya berjualan melalui marketplace. Terlebih lagi jika teman-teman sudah mempunyai merek sendiri. Persaingan antar marketplace. Persaingan marketplace kini mulai gencar terjadi. Ada yang sama-sama bersaing antar marketplace, persaingan antar platform media sosial, atau bahkan marketplace ini bersaing dengan platform media sosial. Para platform marketplace pun semua berlomba-lomba untuk bisa unggul dari yang lain. Dan bahkan ada yang berani menawarkan gaji tinggi. Persaingan ini adalah Shopee dan TikTok yang merupakan platform sosial media anyar yang menjadi aplikasi nomor 1 paling banyak diunduh di dunia. Makin menunjukkan potensinya menjadi pesaing dari e-commerce orange yaitu Shopee. Hal ini dibeberkan oleh media Tech in Asia yang merinci perkembangan dan tren terkini dalam e-commerce. Bahwa seluruh wilayah di dunia telah kecanduan dengan video pendek dari platform TikTok. Aplikasi ini berada di peringkat paling populer di Asia Tenggara. Menurut laporan State of Mobile 2022, data AI dengan 1 miliar pengguna di seluruh dunia, tidak mengherankan jika TikTok ingin lebih memonetisasi kekuatan perhatiannya. Tidak seperti raksasa media sosial lainnya. TikTok tampaknya memprioritaskan Asia Tenggara, di mana sorotan e-commerce B2C sebagian besar ada di Shopee dan Lazada. Dengan TikTok Shop, TikTok ingin mengubah konten viral menjadi penjualan yang lebih tinggi dan menangkap semua transaksi langsung di platformnya sendiri, bukan mengarahkan pengguna ke pasar lain seperti Shopee. Selain sebagai media mencari hiburan, nyatanya TikTok cerdas sekali dalam menangkap kesempatan dengan memunculkan TikTok Shop tersebut, sehingga para pengguna serasa sangat dimanjakan dengan adanya TikTok Shop ini. Hal inilah yang membuat Shopee nampak berhati-hati dengan adanya TikTok, terutama pada TikTok Shop-nya. Fenomena PHK karyawan. Nah, setelah Shopee mulai khawatir dengan hadirnya TikTok Shop, kabar PHK besar-besaran sempat menggemparkan masyarakat. Bahkan PHK ini tidak hanya dilakukan oleh Shopee, namun dilakukan oleh beberapa startup lain seperti Gojek, JD.ID, Zenius, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka sampai mem-PHK karyawan? Apakah ada yang salah? Hal ini didasari oleh situasi ekonomi yang sangat membingungkan. Apakah kita mau mengacu pada penurunan ekonomi atau penyerapan tenaga kerja? Selain itu, beban gaji yang ditopang oleh startup ini sangat besar. Bukan hanya gaji, namun beban gaji termasuk biaya pengurusan visa, tiket pesawat, fasilitas, dan lain-lain. Dengan beban gaji yang tinggi, itulah membuat startup memiliki tenaga kerja yang bagus dan hebat-hebat. Namun, sekarang pendapatan dari startup tidak memadai lagi untuk memberikan gaji sebesar itu pada para karyawannya. Padahal startup ini kebanyakan berdiri karena dana dari investor dan bank pun belum bisa membackup karena tergolong baru dan sangat berisiko. Berdasarkan pengalaman saya dalam dunia akuntansi dan bisnis, usaha yang dapat bertahan lama adalah usaha yang menggunakan modal sendiri terlebih dahulu, walaupun tidak menutup kemungkinan usaha yang menggunakan dana investor itu juga bisa sukses. Padahal startup ini kebanyakan berdiri karena dana dari investor dan bank pun belum bisa membackup karena tergolong baru dan sangat berisiko. Menurut saya, pada awal usahanya startup yang kuat ini biasanya menerapkan strategi bootstrapping terlebih dahulu. Kemudian setelah mulai berkembang dan bertumbuh, baru bisa menerima dana investor lain karena sudah mempunyai akar yang kuat. Nah, hal ini menambah dana dari investor untuk meleverage bisnisnya biar semakin bertumbuh. Usaha yang menggunakan dana dari investor ini memang
lebih riskan, apalagi bila dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Hal lain adalah fenomena bakar uang tanpa ada perhitungan, semakin membuat startup tersungkur. Bakar uang yang kebanyakan dilakukan oleh startup adalah karena suatu kompetisi, bukan karena adanya maksud dan tujuan dengan berbagai perhitungan matang, sehingga menyebabkan bisnis startup PHK karyawan atau bahkan gulung tikar. Analoginya begini, startup dengan keadaan seperti ini adalah startup yang sudah kelebihan lemak, maka untuk kembali sehat adalah diet. Artinya, startup yang awalnya merekrut banyak sekali karyawan dan gaji besar inilah lemaknya karena pendapatan yang diterima kurang memadai. Maka dari itu, startup melakukan perampingan dengan mem-PHK karyawannya agar bisa kembali sehat. Di awal, para startup kebanyakan menggencarkan gratis ongkir bahkan diskon-diskon. Namun kini menjadi jarang ada gratis ongkir, diskon sangat sedikit, adanya biaya tambahan seperti biaya admin dan penanganan yang membuat kesan dari pembelian produk menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Konsumen akhirnya akan berganti marketplace demi mendapatkan barang murah dan dapat gratis ongkir. Contohnya saja Shopee. Dulu sering menawarkan gratis ongkir dan diskon sehingga Shopee selalu unggul daripada Lazada dan Tokopedia. Namun sekarang Shopee sudah jarang menawarkan gratis ongkir sehingga konsumen beralih ke Lazada yang menawarkan gratis ongkir. Sebaliknya, apabila Lazada sudah tidak menawarkan gratis ongkir, konsumen akan beralih ke Tokopedia. Hal seperti ini akan berputar terus dan membuat startup saling bersaing untuk mendapatkan konsumen. Sehingga untuk saat ini, sebagai langkah pembenahan, para startup sudah melakukan strategi baru, yaitu dengan menggunakan capital market pasar modal. Sehingga para analis lebih menyarankan untuk menilai kesehatan bisnis startup daripada top line maupun network effect. Solusi yang bisa dilakukan dan dijadikan pelajaran bagi kita. Dari perjalanan bisnis para startup ini, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua. Yang pertama, kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Carilah masalah yang timbul dari internal kita sehingga kita bisa benahi masalah tersebut. Kedua, lakukan analisis atau cek kesehatan finansial usaha. Kita harus rutin cek kesehatan bisnis dan hilangkan lemak-lemak yang membuat bisnis kita terancam. Ketiga, kita bisa memperkirakan bisnis plan yang efisien pada startup dengan melakukan perencanaan bisnis yang matang. Yang keempat, bijaklah dalam menggunakan teknologi dan efisiensi anggaran. Tidak perlu berlebihan, seperti contohnya adalah saat ini sudah menggunakan teknologi canggih. Masih ditambah dengan berada pada tempat yang mahal, kantor mewah, gaji besar, padahal saat ini pendapatannya tidak memadai. Maka kita harus objektif dan selalu lakukan analisis bisnis agar bisnis tetap sehat, karena bisnis tidak membutuhkan impresi dari talent, melainkan impresi dari investor, konsumen, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis.